Salam Rahayu. Kita kembali lagi di kanal YouTube Jagat Alit di episode ke-15. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai bagaimana mencari guru yang sejati itu dan bagaimana cara mengakuinya. Untuk itu, jangan lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya mendapat notifikasi video yang ada di kanal YouTube Jagat Alit. Dan ini tidak hanya membahas mengenai Jagat Alit sendiri, dan juga tidak lupa ada fenomena-fenomena yang menarik yang bisa dikupas bersama-sama oleh narasumber yang kita nanti-nantikan bersama. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Pak Bagus Suratio. Selamat pagi Pak Ratio. Ya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih guru sejati itu. Nah, tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut Pak Ratio, saya ingin cerita sedikit mengenai apa yang saya pahami. Ya, bahwasannya ini memang saya kira manusia gitu ya, itu pasti ada fase membutuhkan suatu tuntunan bahkan itu dari siapapun, baik dari orang tua, bahkan dari siapapun, tidak memandang umur ya. Dan terkadang tuntunan itu istilahnya kalau dalam peribahasa itu banyak jalan menuju Roma gitu ya. Itu tuh banyak cara sekali ya Pak Ratio. Ada yang mungkin dikatakan syukur kalau itu apa yang dilakukan sangat baik, dan kadang ada yang salah arah dalam istilahnya mencari tuntunan seperti itu. Pak Ratio, kira-kira kalau dari pengalaman Pak Ratio, apa yang sekiranya perlu kita ketahui bagaimana mencari suatu tuntunan yang benar itu? Iya, matur nuwun Mas Redian. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi pada semuanya. Kalau tadi ditanyakan mengenai guru sejati, memang selama ini secara pribadi memang saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang dia itu entah secara pribadi melakukan sendiri, entah itu juga lewat komunitas atau kelompok-kelompok, yang mana banyak sekali mereka itu mencari sebuah tuntunan di dalam kehidupan. Artinya dia mencari sosok tokoh yang bisa nuntun kehidupannya supaya kehidupannya itu bisa temoto dan bisa baik. Nah, ini sesungguhnya di dalam tataran Jagat Alit ini harus ada pemahaman tersendiri, harus dipahami secara utuh, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Sebab kalau kita tidak berhati-hati, kita mencoba untuk mencari tuntunan itu, ya akhirnya kita bisa menjadi terperosok ke dalam sesuatu yang mungkin akan merugikan diri sendiri. Sebagai salah satu contoh, misalnya seringkali saya mendengar atau menemui beberapa tamu di dalam kehidupan itu, dia sudah melalang buana keluar masuk perguruan, mencari guru-guru yang dianggap dia mumpuni di dalam hidup ini, sehingga berharap seorang guru itu bisa memberikan atau mewariskan salah satu dari keilmuannya itu untuk menjadi pegangan di dalam hidup. Nah, pelaku dari peristiwa itu seringkali seorang murid itu diajak untuk memerangi diri sendiri, lalu menjalani ritual-ritual yang kadangkala itu perlu dicermati apakah itu baik atau apakah itu tidak baik. Nah, sesuai yang mereka sering sampaikan, bahwa tidak ada sebuah ilmu itu yang didapati tanpa laku. Dan ini sudah menjadi prinsip dan pemahaman yang sudah baku di tengah masyarakat. Tidak ada ilmu itu yang didapatkan itu tanpa melakukan laku dalam diri pribadi. Nah, inilah yang kadangkala masyarakat para kadang yang mungkin pernah mengalaminya itu tidak menyadari. Di dalam titik laku ini, kadang kita itu dimanfaatkan oleh sesuatu yang mungkin tidak berasal dari diri kita sendiri. Nah,
Jadi kalau kita mencoba untuk menelusuri bagaimana perjalanan seseorang itu untuk mengembara keluar dari dirinya sendiri mencari sesuatu di tempat yang lain, itu sesungguhnya di dalam tataran zakat alit dia sudah meninggalkan diri, lalu mencari sesuatu yang jauh lebih dipercayai ketimbang dirinya sendiri, mencari sosok tokoh sesepuh atau guru yang lainnya itu yang jauh lebih dipercayai daripada mempercayai diri sendiri. Nah, di tahap ini pun orang itu kalau tidak hati-hati, dia sudah menjadi diri orang lain, sudah keluar dari dirinya sendiri. Nah, ini bisa diartikan bahwa seseorang itu sudah tidak mengenali lagi hakikat dirinya sendiri, yang di dalamnya di episode yang terdahulu itu kita sudah memahamkan bahwa adanya roh di dalam diri itu sesungguhnya biji percikan Tuhan sendiri yang sudah bersemayam. Nah, tetapi orang itu cenderung menginginkan sesuatu di tempat yang lain, di tempat yang berbeda, sehingga meninggalkan esensi, meninggalkan kekuatan percikan Tuhan sendiri, meninggalkan sesuatu yang suci di dalam dirinya sendiri. Ini di dalam zakat alit sudah bisa dikatakan lampahnya mungkin tidak tepat, ya, bukan berarti salah, tetapi kita semua memaknai bahwa itu adalah sebuah laku yang memang harus terjadi di dalam kehidupan seseorang. Tanpa dia itu melakukan itu, akhirnya tidak tahu kebenarannya itu di sebelah mana. Jadi kita juga tidak boleh menyalahkan, tidak boleh lalu membenci orang-orang yang sudah keluar dari dirinya sendiri, mencari guru di tempat yang lain, lalu dengan serta-merta kita selalu menyalahkan, selalu menjelek-jelekkan, selalu membuli, bahkan apalagi sampai kepada fitnah-fitnah yang tidak baik. Orang-orang seperti itu menjalani lampahnya sendiri. Ya. Suatu ketika saat mereka itu mencapai fase titik di mana dia itu ingin mencari kesejatian di dalam dirinya, pasti akan mengalami pencerahan bahwa sesungguhnya itu tidak ada guru yang lebih agung di luar diri kita kecuali ya diri pribadi. Maka di dalam diri pribadi ini muncul seperti sumber mata air yang wujudnya tuntunan-tuntunan hidup. Seandainya kita mau dan mau berusaha untuk nyawiji dengan Gusti. Nah, saya ingin menjelaskan hal yang lain juga saat para kadang atau masyarakat atau seseorang itu yang sudah terlanjur mengikuti pola pencarian guru di luar tuh dirinya itu kadang bentuknya macam-macam. Ada yang mereka harus dipaksa puasa berlebihan, ada yang memang harus mengikuti ritual untuk kungkum di sungai, ada sampai dia itu puasa topo mepe. Nah, semuanya itu di dalam zakat alit tidak perlu. Karena di dalam zakat alit itu ada hukum dan ketetapan sendiri, di mana kalau kita itu tidak mampu menjaga keberadaan tubuh kita ini, ya artinya kita tidak mensyukuri apa yang diberikan Gusti sendiri. Maka di dalam zakat alit itu ada hukumnya, hukum untuk mematuhi, sehingga di sini muncul pemahaman harus menjaga, merawat, dan melindungi diri dari berbagai macam halangan yang nanti akan mengakibatkan kerugian di dalam diri sendiri. Maka untuk mencari sebuah tuntunan itu sesungguhnya ya hanya lewat diri sendiri. Nah, ya caranya untuk apa? Ngupokoro, memuliakan roh itu menjadi bagian yang paling penting di dalam diri ini, sehingga yang keluar dari kedalaman sana itu sungguh-sungguh pitutur
petunjuk-petunjuk yang bisa ndunungke kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi kalau terus kita misalnya ini pas di tepi sungai, terus karena keinginan saya pribadi hanya untuk ingin mengetahui lebih dari takaran kita, lalu saya pribadi kungkum di sini. Satu sisi mungkin ini seperti tindakan yang heroik terhadap pencarian itu, perjuangan yang luar biasa. Tetapi itu semua hanya ekspresi dari tindakan. Selebihnya itu merugikan bagi diri kita sendiri. Karena di situ kita akan menjadi tahu ternyata saat kita itu meluangkan waktu dengan kesendirian kita menuju tempat yang sungguh-sungguh sunyi. Di sana kita mencoba untuk mengeksplorasi diri kita tidak sadar bahwa kita ternyata menjadi tidak adil. Kita lebih mementingkan diri sendiri tinimbang kita itu mencoba untuk membangun jagat seserawungan. Nah, di dalam episode yang lalu sering saya katakan bahwa salah satu rahmat agung yang bisa memberikan pencerahan bagi kita itu ya hanya lewat jagat seserawungan, di mana kita bisa bersosialisasi kepada siapa saja. Perjumpaan kita dengan orang lain itu menjadi berkah tersendiri bagi kita, dan kehadiran kita di tempat orang lain itu juga menjadi berkah bagi orang lain. Tetapi kalau kita menyendiri di tempat ini lalu kita kungkum, yang terjadi ini adalah keegoisan, ya. Keinginan untuk memohon atau berkehendak bisa lebih daripada takarannya. Mungkin berharap juga mungkin bisa lebih dari orang-orang sewajarnya. Nah, lalu bisa juga di situ ditumpangi oleh nubuat syaiton supaya disebut sebagai orang yang linuweh dari yang lainnya. Nah, keinginan-keinginan inilah yang akhirnya mempengaruhi roh kita. Roh kita yang sesungguhnya dari awal itu suci murni, tetapi sudah dikontaminasi, sudah diracuni dengan hal-hal yang sifatnya ego, membangun diri sendiri, memegahkan diri sendiri. Bagi para kadang yang melakukan hal tersebut, misalnya ini yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri dan putra-putra, lalu menjalankan ritual di pinggir kali entah di mana atau seperti apa, itu kita merugikan pihak yang lain, terutama keluarga kita. Keluarga yang mestinya kita esui, kita bimbing, tetapi waktunya kita pakai untuk diri sendiri. Nah, apa yang didapat kita di dalam ritual itu pun juga sesuatu yang bukan dari dalam diri kita sendiri. Saat saya kungkum di sungai ini, yang terjadi saya mendapatkan kekuatan dari pihak yang lain dan bukan muncul dari dalam diri kita sendiri. Ini bagi saya ini sangat-sangat berisiko saat kita itu mau ngupokoro rohani kita. Jadi kita akan menjadi sesuatu yang akhirnya diperbudak oleh zat di luar tubuh kita. Kita menjadi menganut apa yang dia inginkan. Tanpa kita sadari, kita selalu untuk melakukan ritual pula. Karena tanpa itu, seolah-olah di dalam diri kita itu tidak bisa muncul lagi kekuatan. Ada dorongan untuk selalu membangun ritual itu. Itulah pengaruh yang selama ini seringkali orang itu tidak menyadari. Ada keterikatan saat kita itu tidak bisa memahami sebuah perbuatan. Maka kalau ini dihubungkan dengan masalah memahami sang guru sejati, sang guru sejati itu ya hanya di dalam diri kita ini. Saat kita itu sungguh-sungguh berjuang menerima apa adanya di dalam hidup kita dipenuhi rasa syukur, sehingga apa yang keluar dalam diri kita itu seperti mata air.
air yang jernih sekali yang selalu memberikan pemahaman tentang laku di dalam tanpa hidup. Nah, itulah yang disebut guru sejati. Tanpa harus kita mencari pada roh-roh yang lain, tanpa mencari kita pada makhluk-makhluk yang lain. Nah, artinya di situ kita mah justru bisa mulyake Gusti di dalam diri kita, bisa nyawiji siji tunggal dadi siji lagi, sehingga kehidupan kita itu sungguh-sungguh menjadi berkah bagi diri kita dan menjadi berkah bagi orang lain. Jadi gambarannya seperti itu, Mas Radian. Ya, intinya pesan saya bagi para kadang yang mungkin di sekitar panjenengan itu ada seseorang yang mungkin mencoba untuk ikut-ikutan, untuk larut di dalam perbuatan-perbuatan ritual seperti itu, cobalah disapa. Jadi kepedulian kita itu untuk menyapa orang lain itu bagian dari misi kehidupan ini, supaya orang lain itu juga dunung di dalam kehidupannya, kembali kepada diri sendiri, kembali kepada Gusti yang lenggah sinewaka di dalam diri kita. Nah, itu yang disebut guru sejati. Jadi tidak ada guru yang lain kecuali kita hanya mendapatkan sebuah pengajar. Tapi saat kita itu mencari guru sejati, ya kembalilah kepada diri, kembalilah kepada tuntunan Gusti, sehingga disitulah kita menjadi makhluk yang sungguh-sungguh bisa menjadi abdi yang setia, yang selalu ngestokake dawuh-dawuh Gusti. Itu Mas Redian kalau. Wah, menarik sekali. Itu tadi ya, jadi memang Pak Ratio sudah memberikan pesan kita bahwasanya ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jadi tidak ada suatu perbuatan yang sifatnya instan, langsung istilahnya kalau maaf ini bahasa agak gojek itu mak bedunduk langsung dapat sesuatu yang diinginkan. Dan tadi Pak Ratio sudah menjelaskan bahwasanya ada suatu mispersepsi mengenai laku itu sendiri, dan laku ternyata dari Pak Ratio yang sudah dijelaskan bahwasanya laku itu sebenarnya muncul dari kesadaran diri, bukan dari suatu doktrin dari orang lain harus begini, tapi lebih kepada diri kita sendiri yang menyadari aku harus berubah, aku harus bersyukur dan sebagainya. Dan itu tadi Pak Ratio tadi sudah menjelaskan bahwasanya dengan berritual seperti kungkum, bahkan ada sesuatu yang lebih ekstrim lagi gitu ya, dan itu ternyata itu menjadi suatu perilaku yang penuh dengan ego, dan istilahnya malah justru bisa merugikan diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ratio mengenai guru sejati. Ternyata guru sejati adalah kembali kepada diri sendiri. Demikian tadi pemaparan mengenai Jagat Alit, mengenai sang guru sejati. Dan jangan lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk tombol subscribe dan juga tombol lonceng, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi mengenai video yang dirilis oleh Jagat Alit itu sendiri. Demikian Jagat Alit pada hari ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam Rahayu.